Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Dan sebelum kita mulai, saya ingin membangun semangat paginya anak-anak ya. Semoga pembelajaran kita hari tetap semangat. Selamat pagi. Semangat pagi. Dah, alhamdulillah. Semangat semua ya. Satu kali lagi yuk, semangat pagi. Semangat pagi. Oke. Ya, terima kasih. Ya, semuanya masih tetap semangat. Dah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya saya cek kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Semua sudah masuk semua ya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan, dan alhamdulillah masuk semua hari ini. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional bersama. Silahkan Yurika untuk memimpin. Silahkan. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah Indonesia Raya. Pembelajaran kita mulai, saya kepingin tahu kemarin kita belajar apa ya, tentang apa ya? Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Siapa yang mau jawab ayo? Apa pengertian Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Terus kemudian kita mempelajari nama-nama Allah yang baik apa saja? Oke, selanjutnya apa pengertian Al-Alim? As-Sami', Al-Basir, Al-Khabir, Maha teliti, boleh. Terus kemudian apa ya contoh perilaku yang menggambarkan sifat Al-Alim? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Iya, silakan, Anissa. Biasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Oke, bagus, pintar. Terus selanjutnya berikan contoh perilaku yang menggambarkan sifat Al-Basir. Oh ya, silakan. Senantiasa menjaga diri dari perbuatan tercela. Ya, bagus. Selanjutnya contoh dari Al-Khabir. Ya, silakan, Mirna. Bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Ya, bagus. Dah, kita kemarin mempelajari tentang contoh. Oh iya, kurang satu, ada dalil. Nah, dalil sikap As-Sami'. Siapa yo? Saya. Ya, silakan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah, ya bagus semua. Terima kasih. Oke, selanjutnya pembelajaran kita hari ini, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dilihat semua ya di LCD.
ada di layar. Melalui model pembelajaran PBL, peserta didik dapat membuat poster sebagai bentuk implementasi dari sikap beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir dengan bagus dan benar. Nah, jadi nanti hari ini kalian membuat poster. Lah, isi posternya itu apa saja? Nah, isi posternya yaitu berupa cerita singkat dan bermakna ya tentang penerapan iman kepada Allah. Terus melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Selanjutnya membuat kaligrafi yang indah. Nanti di posternya itu ada kaligrafi yang indah. Terus kemudian ada membuat kata-kata hikmah. Jadi ada dalam poster itu ada 3. Yang pertama cerita, terus kemudian ada kaligrafinya, dan kemudian kata-kata hikmah. Hari ini yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelum kita mulai, sebelum saya membagi kelompok, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Insya Allah paham semua. Nah, ini nanti kelompoknya hampir sama dengan yang kemarin. Ya, kemarin ada kelompok As-Sami' sendiri, Al-Alim sendiri, Al-Basir sendiri, dan Al-Khabir sendiri. Oke, silahkan sekarang kalian berkumpul kelompok pada kelompok masing-masing. Silahkan. Apa saja yang harus dilakukan beserta kertasnya saya bagikan. Mau pilih warna? Biru. Siapa yang biru? Ada rebutan. Sini dulu ya, tidak apa-apa ya. Oke. Nah, boleh. Nah, nih. Silahkan kalian kerjakan sesuai yang ada di LKPD. Oh iya, sebelumnya kalian kan sudah mencari ya. Kemarin saya suruh mencari untuk di internet ataupun di perpustakaan. Ya, sudah siap semua ya. Bagus. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Silakan ditanyakan. Dan kata-kata hikmah. Iya. Yang kata-katanya ditulis di
Sorasi. Jajan bakso. Sudah selesai semua ya, Nana ya? Ya, waktu kita sudah habis. Silahkan perwakilan, bukan perwakilan, silahkan kelompok satu untuk maju ke depan mempresentasikan apa isi poster kalian. Silahkan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rindriani. Nama saya Intan Cahya Kamila. Nama saya Rahila Mauliati Zahra. Nama saya Melania Agustina Anjani. Dan nama saya Farda Miftahul Mazidah. Ini saya akan menceritakan kisah tentang lamaran orang tak berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Karena itu, Allah juga sangat menyayangi hambanya yang berilmu. Dengan banyak memiliki ilmu, kita akan banyak tahu. Pada zaman dahulu, ada seorang kaya raya memiliki banyak ilmu. Ia memiliki seorang putri yang terkenal dengan kecantikannya. Banyak pemuda yang ingin melamar dan menikahi putri Sufyan bin Uyainah itu. Suatu hari, datang seorang pemuda yang bermaksud melamar putrinya. Pemuda itu masih keponakannya. Namun, sayang saat Sufyan menyuruh pemuda itu untuk membacakan 10 hadis dan 10 ayat Al-Quran, ternyata semudah itu tak satu pun yang hafal. Karena tak berilmu, maka lamaran pemuda itu pun ditolak. Namun, sebagai orang yang baik hati, Sufyan masih memberinya hadiah sekantong uang senilai 10.000 dirham. Al-Alim Maha mengetahui. Bagi Allah sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi adalah sama. Tak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, sehingga Allah memiliki nama Al-Alim. Ada yang ditanyakan? Silakan. Pesan moral yang bisa diambil dari Asmaul Husna Al-Alim adalah Allah itu akan mengetahui segala apapun yang kita rahasiakan, meskipun dengan dua orang saja, Allah itu akan mengetahui. Ada lagi? Sudah. Bagaimana kalau kalian presentasinya? Bagus.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada Anissa dan saya Mirna. Di samping kiri saya Naswa, di sampingnya lagi ada Salsa, dan di sebelah paling situ ada Iva. Di dalam hasil presentasi kami ada cerita dari contoh penerapan Al-Khabir dan juga kata-kata hikmah. Ceritanya akan diceritakan oleh teman saya. 40 uang emas Abdul Qadir. Suatu hari Abdul Qadir muda dititipkan ibunya kepada rombongan pedagang yang akan pergi ke Baghdad. Kebetulan Abdul Qadir juga akan menimba ilmu di sana. Ibunya membekalinya 40 uang emas yang dijahitkan ke dalam baju Abdul Qadir. Namun di tengah jalan mereka dicegat perampok. Salah seorang perampok menghampiri Abdul Qadir dan bertanya, "Apa yang kau miliki?" Dengan jujur Abdul Qadir menjawab, "Aku memiliki 40 uang emas di dalam bajuku." Si perampok heran, "Kenapa engkau berkata jujur? Padahal kalau engkau bohong, tentu kami tidak akan tahu." Abdul Qadir lalu menjawab, "Ibuku berpesan, Allah Maha Tahu. Tak ada sesuatu yang bisa aku sembunyikan. Aku harus selalu jujur meskipun hal itu bisa merugikan diriku." Mendengar hal itu, para perampok tertegun malu. Selama ini, mereka telah banyak merugikan orang lain. Maka sejak itu, para perampok itu pun bertobat dan tidak lagi merampok. Selanjutnya akan dibacakan kata-kata hikmah dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hikmah yang dapat diambil dari kata-kata hikmahnya, meski amat rahasia, tampak atau tidak tampak, semuanya akan diketahui Allah dengan detail. Dengan demikian, Allah memiliki nama Al-Khabir. Ada yang ingin bertanya? Meski pahit, kejujuran dapat membawa keberuntungan. Ada lagi yang ditanyakan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahit. Bagus. Oke. Terima kasih presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silahkan. Yaitu As-Sami'. Silahkan. Ini kelompok 3 ini mesti ada bunga-bunganya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan As-Sami' yang artinya mendengar. Di sini kami akan menceritakan malaikat mendengarkan bacaan Al-Quran. Saat Usaid bin Hudair membaca Al-Quran, tiba-tiba kuda miliknya meronta-ronta dan sangat beringas, sampai tali tambatannya terputus. Usaid heran dan langsung menghentikan bacaannya. Kuda itu pun tampak diam. Kemudian Usaid pun melanjutkan kembali bacaannya.
Anehnya lagi-lagi si kuda kembali beringas dan meronta-ronta lagi. Usaid pun kembali menghentikan bacaannya dan si kuda pun ikut diam. Ternyata menurut Rasulullah SAW, kenapa kuda itu bertingkah seperti itu? Karena pada saat itu datang para malaikat ke tempat itu. Mereka ingin ikut mendengar Usaid yang sedang membaca Al-Quran. Pesan moralnya, biasakan membaca Al-Quran setiap hari agar dimuliakan oleh Allah. Apakah ada pertanyaan? Ya. Apa kata-kata hikmah yang bisa diambil dari kitab tersebut? Allah Maha mendengar segala sesuatu yang terbersit di dalam benak setiap makhluknya, sehingga Allah memiliki nama As-Sami. Sekian. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Bagus sekali presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Basir. Di sini terdapat cerita yang akan dibacakan oleh Ibu Zaira. Tempat yang tidak dilihat Allah. Allah Maha melihat sehingga apapun yang kalian lakukan tentu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Ibrahim bin Adam dikunjungi seorang laki yang minta nasihat. Ia suka lupa diri sehingga sering berbuat maksiat dan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adam adalah salah seorang ulama besar pada masanya. Ia lalu berkata, "Jika engkau ingin melakukan maksiat kepada Allah, carilah tempat di bumi ini yang tidak bisa Allah lihat." Lelaki itu menjawab dengan bingung, "Wah, tak mungkin ada tempat di dunia ini yang luput dari penglihatan Allah." Ya, begitulah cerita tentang Al-Basir. Dari cerita tersebut akan diambil pesan moral yang akan dibacakan oleh Rosa. Dimanapun kita berbuat dosa, Allah pasti mengetahuinya. Apakah ada pertanyaan? Hikmah yang dapat diambil dari cerita tadi adalah, jika engkau sudah memiliki pendirian seperti itu, insya Allah di mana dan kapanpun engkau berada, engkau akan senantiasa berpikir ulang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagus-bagus semua. Sampai bingung saya mau menilai ini mana yang paling bagus ya. Semuanya bagus semua. Terus kemudian kaligrafinya juga bagus-bagus semua sesuai dengan kaidah. Ya, semuanya sesuai dengan kaidah. Terus kemudian penulisannya, terus kemudian renggetnya, terus kemudian mana yang di bawah garis, mana yang tulisan di atas garis, semuanya betul semua, kaligrafinya nggak ada yang salah. Terus kemudian dalam mewarnai, terus kemudian menghias, semuanya bagus-bagus semua. Nah, terima kasih untuk presentasi hari ini. Jadi sebelum kita tutup, di sini saya akan membagikan LKPD kalian untuk menguji pemahaman kalian pada materi hari ini.
Sudah, silakan dikerjakan. Nanti setelah adzan kita kumpulkan ya. Waktu kita sudah habis. Silahkan LKPD kalian dikumpulkan ke depan. Oke, sudah selesai. Mari kita refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Seru. Serunya bagaimana serunya? Menyenangkan. Banyak apanya? Banyak pengalamannya. Banyak pengalamannya. Oke, terus kemudian apakah kalian sudah paham? Insya Allah. Insya Allah. Nah, untuk apa saja ya yang kita pelajari hari ini? Tadi kita pelajari tentang apa saja ya? Sama Angkat tangan coba, angkat tangan siapa yo? Ya, silahkan. Hikmah yang dapat dari Asmaul Husna. Bagus. Terus siapa lagi ya? Silakan. Contoh-contoh cerita dan pesan moralnya. Ya, contoh-contoh cerita dan pesan moralnya. Ada lagi? Penerapan yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Asmaul Husna yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang satu lagi. Cara menulis cara menulis kaligrafi yang benar. Dah. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang sholat dan dzikir. Nanti pengertian sholat dan dzikir, bagaimana cara melaksanakan sholat dan dzikir, bagaimana mengamalkan sholat dan dzikir secara istiqomah. Ini untuk materi selanjutnya. Dah, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.